Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali di acara Sinta. Itu sehat indah kulit kita. Jadi monopoli bahwa kulit itu utamanya di wanita sebenarnya sangat salah, karena yang memiliki kulit tidak hanya wanita, pria pun juga demikian. Seperti biasa, hadir di tengah-tengah kita ada tamu baru yang belum pernah hadir. Ya, ada Dr. Khairul Hadi, SPKK. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Baik-baik. Selamat datang kembali ke tanah air ini. Ya, beliau setelah berhaji tumbuh jenggot dan brewokannya. Jadi penampilannya luar biasa. Pasti kaget ini teman-teman. Backgroundnya juga beda, tamunya beda, pakai topi lagi. Iya. Pakai topinya karena gundul. Gundul ya. Iya. Ini ngomong-ngomong berapa hari kemarin? 21 hari lah. 21 hari. 21 hari. Ya, ya. Kalau kondisi orang kita, orang Asia begitu, ketika di sana itu adaptasi untuk iklim, bukan iklim ya, cuaca, suhu. Ya. Ya, saya lihat biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Jadi di sana itu panas, tapi tidak lembab. Nah, kita itu kan di sini itu keseksanya itu kan panas, tapi kita lembab juga berkeringat banyak loh. Iya, iya, iya. Gerah, berkeringat banyak, bercucuran keringat, terus akhirnya dehidrasi, rada lemas. Kalau di sana itu kan nggak bercucuran keringat. Ya, panas tapi hawane panas, dari atas juga panas. Tapi karena nggak lembab, kering ya, lebih begitu kita keluar keringat ya langsung menguap kan jadinya. Jadi nggak gerah gitu ya. Nggak gerah. Jadi ya biasa saja. Biasa gitu. saja. Apalagi biasanya sih kalau di sana itu adanya semangat dan seneng. Jadinya nggak begitu dirasake gitu loh, panas. Poneh bolone yo oke, padha lek mlakune, padha lek sekane gitu ya wis. Ya faktanya panas tapi ya seneng gitu loh. Betul. Satu kebahagiaan. Itu yang tidak didapatkan ya, karena yang dikejar itu sudah ya begitulah gitu ya. Beda lah. Ya, dan ngomong-ngomong tentang para jamaah haji, kalau musim-musim haji seperti kemarin itu, adakah pelanggan atau yang biasa sowan ke Bihati itu memang mempersiapkan diri untuk takbir surya dan lain sebagainya. Ada banyak, ada yang gini. Ya saya persilahkan aja, saya nasihati. Ada paket juga begitu? Tidak? Enggak, ya suruh pakai seperti harian gitu ya. Ya rata-rata mereka penuh kekhawatiran nanti di sana kering, nanti gini. Ya saya jelaskan, saya edukasi, di sana itu enggak seperti Anda yang bayangkan ya. Ya nanti kalau pakai kering, terlalu kering pakai hand body, cara pakai hand body ya kalau habis mandi segera pakai, ya, atau kalau terlalu kering pakai Vaseline. Beli di sana banyak, saya bilang ini. Paling yang rentan itu kan bibir, telapak tangan sama kering, kaki ya, kering. Nah, itu nanti diolesi Vaseline, sering dikasih Vaseline, nah, pasti aman lah, aman nggak sampai pecah-pecah. Jadi jangan sampai kulit kaki terutama sampai pecah. Kalau pecah nanti sakit. Kalau sakit kemana-mana males, ya. Males, terus kalau dibiarkan jadi infeksi, terus ke badan meriang, demam dan sebagainya, ya tambah malas lagi. Nah, biar nggak sampai pecah, harus rajin di hand body atau di Vaseline, gitu. Itu salah satu tipsnya ya. Jadi dan mereka
ya sepertinya banyak yang mempersiapkan itu gitu ya. Ya. Tapi setelah saya sendiri di sana juga nggak pernah ketemu. Iya, orang jutaan. Bahkan kita janjian sama temen mau ketemu aja ya kadang-kadang nggak jadi Ya, bisa jadi ketemu. Iya, iya, iya. Karena suasananya sudah beda ya. Artinya kadang kita sudah kegiatan apa udah Fokusnya capek. sudah beda. Enggak Mas, setelah kegiatan apa gitu kan capek banget gitu mau keluar gitu ya rasanya sudah malas, sudah yang awal jarem kabeh gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau yang biasanya jamaah haji kemudian jadi langganannya Pak Khairul, itu biasanya usia-usia berapa sih Pak? Macam-macam juga? Macam-macam, tapi ya rata-rata sudah umur di atas 30 semua lah ya. Jarang yang masih di bawah 30, jarang. Ya antara 40-50 itu yang paling banyak. Ya. 40-50, 50, ya 40-55 itu paling banyak ya. Kalau Pak Khairul sendiri juga mempersiapkan diri memakai vaselin dan sebagainya? Ya, saya lebih praktis saja, beli di sana gitu aja. Oh, ya. Saya sama istri ya udah enggak terlalu ribet. Iya, ya. Ya saya berangkat berdua, nggak ikut biro ya berangkat gitu aja. Udah. Dan nggak ada bironya yang handle yang enggak. Pesawat kita beli sendiri, akomodasi ya cari-cari sendiri gitu aja. Oh, ya karena sudah tahu ilmunya sih, jadi tidak begitu khawatir dan sudah sepertinya kalau makan ya jajan, malah pilih apa gitu. Ya, tidak repot juga ya kalau bisa mandiri sebenarnya. Enggak repot, jadi kita lebih bebas lah ya. Bebas mau ke mana, nek awake isih wegah ya leren sik kan gitu loh. Ya. Karena mau ngasih medan sih, kalau enggak kan seperti yang awam baru pertama kali haji atau umroh pasti dia sangat tergantung. Ya lor kidul ora ngerti kan gitu. Ya alhamdulillahnya saya udah untuk penguasaan medan area sana sudah lumayan gitu ya. Jadi kira-kira kalau ke sana itu nanti nembusnya mana, terus ya dibantu mapping gitu ya. Pergerakan kemana-mana ya naik taksi gitu ya. Udah enak. Pengen kemana naik taksi, naik taksi. Dan sudah memfavoritkan hotel tertentu begitu? Ya, atau sekali-kali malah pengen bebas pindah-pindah gitu? Pindah-pindah. Kalau musim haji itu kita mencari hotel satu tempat jangka panjang itu nggak mungkin dapat gitu ya. Paling space dan cari kamar banyak gitu nggak mungkin. Paling satu hotel ada 01 apa 2, itu pun cuma 02 hari 3 hari yang masuki, nanti bisa pindah gitu lagi aja. Ya. Kalau seperti Pak Khairul itu sendiri, saya mengerti kalau tahun kemarin pun juga pergi haji begitu. Ini juga demikian. Apakah untuk kedepannya itu sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya atau dadak malahan? Enggak, persiapan ya niatnya udah. Insya Allah berniat tiap tahun bisa berangkat gitu. Biasanya saya prepare cari tiket murah nanti 4 bulan 3 bulan sebelumnya, nanti pakai aplikasi yang ada jualan tiket itu di notif pas ada tiket promo suruh ngasih tahu gitu loh. Ya. Biasanya nanti ngasih tahu, kita misalnya bulan ini kita nyiapkan dari apa, nanti tolong, kan ada tuh notifikasi kalau pas harga murah kita di notif gitu. Ya kemarin enggak dapat harga murah, kita berdua PP itu cuma 27 juta berdua PP. Tiket PP. Iya. Tapi saya beli waktu itu Januari, jauh hari Januari. Hotel juga gitu, kita pesen di notif. Kalau pas harga murah tolong kabarin gitu kan. Ya nanti ada yang ngabarin, hotel ini
beberapa pilihan, hotel ini murah, hotel ini nggak murah, kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah. Ya. Kalau di hotel kan pagi mesti dapat sarapan, ya tahu. Ya siangnya jajan. Jajan kan ya tidak harus pas yang bener. Nah ya kalau pas lapar saja baru cari makan kan gitu. Ya iya, itu sunahnya seperti itu sih. Saya makan. Wong warung-warung di sana itu 24 jam kok. 24 jam. Iya. Cari apa-apa itu lebih mudah di sana daripada di sini. Oh ya? Lah iya, sampean mau cari apa? Buah lebih murah sana. Oh ya? Lah sampean masuk ke food court atau masuk ke mall-mall yang jualan buah itu lebih murah. Melon manis, semangka jauh lebih manis, kan gitu. Anggur ya lebih murah. Sekarang anggur di sini sekilo mesti yang merah itu mesti di atas 100.000 tuh. Di sana tikus paling 60.000. Iya. Ya nanti kalau saya beli anggur ke sana aja. Apel, bir, semuanya lebih murah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin tema hari ini kita lebih bebas ya, karena tidak terkait dengan pulangnya beliau dari pergi haji, dan siapapun silahkan di telepon 0271 679 3000, SMS via di 0812 553 3000. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Sinta Sehat Indah Kulit Kita dengan dokter dari BHT, beliau owner sekaligus ada Dr. Khairul Hadi SPKK. Pak Dokter, kalau ngomong-ngomong di sana itu sebenarnya seberapa signifikan sih ketika kita tidak menggunakan alat-alat kosmetik untuk melindungi kita dari cahaya matahari? Ya, risiko pertama pasti kusam ya. Ini kan kusam terus jadi hitam, ini kan menakutkan tuh buat ibu-ibu. Ya menakutkan itu. Tapi ini juga kelihatan hitam sedikit. Nah, iya. Nah, tapi tidak menakutkan. Kalau cowok kan lebih maco, ya? Lebih pede kan, tidak masalah. Tapi kan bagi ibu-ibu kan seperti itu kan tidak bisa diterima kan. Bisa diterima. Gitu. Yang resiko kedua kulit pecah ya, crack ya. Crack itu bisa yang sering crack biasanya bibir, terus telapak kaki gitu ya. Nah, kalau sampai bibir pecah, crack biasanya juga perih ya. Nanti kalau pas makan kena apa-apa jadi nggak nyaman. Ya, itu. Ya asal dilindungi dengan kalau wajah dengan tabir surya atau sunblock, kemudian pakai hand body, atau kalau bibir ya pakai Vaseline, telapak kaki Vaseline, insya Allah aman ya, nggak terlalu menderita gitu. Itu aja. Ya banyak yang keluhan. Biasanya kalau laki-laki ya biasanya nggak terlalu peduli gitu ya, pada ngeluh kakinya pecah gitu ya. Tapi kadang-kadang kan seperti itu kan juga tergantung masing-masing. Ada yang kayak gitu menjadi sesuatu yang mengganggu, ada yang merasa biasa saja. Ini kan tinggal daya terimanya masing-masing orang. Kalau orang-orang kampung yang sudah terbiasa ke sawah dan sebagainya kayak gitu kan tidak masalah kan gitu, nggak masalah. Iya iya. Dan nah kalau bekas ini
ada gambaran misalnya pakai kaos dalam begitu, itu biasanya ada gambar yang terkena kaos dalam biasanya lebih putih. Ya, ya pasti yang terlindungi kan. Ya, terlindungi. Tapi ketika kita mungkin di leher ini ke dada juga terkadang nggak ada batasannya seperti itu, bisa diatasi dengan apa, Dok? Ya kalau sudah begitu, ya nanti lama-lama pudar sendiri lah. Pudar sendiri. Ya biasa kebakar, yang terlindungi nggak kebakar, yang tidak terlindungi terbakar kan gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan nggak terlalu persoalan ya, ibu-ibu ini. Dan biasanya kalau orang sekarang ya sudah pada paham harus perawatan apa gitu ya. Dan nanti paling pulang haji ya paling ke klinik minta di dok ini ya dan sebagainya ya. Alhamdulillah jadi rezeki kan. Iya, alhamdulillah ya. Nah, sebenarnya kalau di Bihati sendiri apa sih yang signifikan orang pada kesana? Sing paling cocok di Bihati ini masalah ini misalnya komedo atau semua permasalahan kulit? Ya sebetulnya kita menyediakan untuk semua permasalahan kulit karena saya seorang spesialis kulit ya. Tetapi faktanya yang paling banyak adalah kasus jerawat dan flek karena itu kan menyangkut positioning kita, branding kita. Branding kita dari Bihati kan flek dan jerawat kembali mulus seperti semula, itu kan branding kita. Artinya branding itu suatu positioning bahwa kita paling insya Allah paling jago di soal itu kan gitu ya. Ini hanya strategi marketing, strategi pemasaran, dan apa yang kita brandingkan, apa yang strategikan memang bisa memenuhi ekspektasi dari orang yang datang ya, dan harus begitu kita berupaya, karena kalau kita tidak mengupayakan seperti itu nanti kan mengecewakan, karena branding itu sebetulnya janji kita pada masyarakat, pada audien atau pada masyarakat bahwa Bihati flek dan jerawat kembali mulus seperti semula. Artinya janji itu ya kita harus bisa memenuhi, ya harus memenuhi. Karena kalau tidak bisa memenuhi, branding kita juga hancur, bakal rusak, gitu ya. Nah, kenapa kok Bihati berani mengambil segmentasi itu? Kenapa tidak yang lain-lain semua all gitu ya? Bukan semua kita bisa gitu ya. Kita terima, tapi kita mengambil kue porsi yang paling besar adalah flek dan jerawat kembali mulus seperti semula. Ini suatu branding, suatu positioning dari Bihati, biar masyarakat juga paham, Anda punya keluhan flek, ya Bihati jagonya kan gitu. Berusaha menjadi jagonya gitu ya, atas pertolongannya Allah tentunya. Dan Anda punya masalah jerawat, insya Allah di Bihati harus selesai. Ya harus selesai itu kan upaya kita. Ya. Soal selesai pasti dan tidak pasti sudah di kuasanya Allah. Tapi kan kita juga mengupayakan ikhtiar yang paling presisi, presisi sebagai usaha manusianya. Dan alhamdulillah faktanya branding ini sudah mulai diterima masyarakat, sudah mereka sudah percaya atas apa yang kita tawarkan gitu ya. Faktanya ya mereka hadir rata-rata pasien jerawat dan flek gitu ya. Dari kehadiran pertama itu biasanya berapa lama untuk penanganan sebuah problem kulit yang itu akne atau jerawat yang notabene rata-rata gitu. 1 bulan sudah mengalami kesembuhan 70% lah ya Mas. Tapi untuk 100% biasanya perlu waktu 2 bulanan. 1 bulan. 1 bulan itu dalam artian harus kontrol berapa kali? Ya, kontrol 2 kali. 2 kali ya. Ada krim khusus atau ada juga obat ditelan? Ya, ada krim, ada obat tentunya. Oh begitu. Ada krim-krim, ada obat yang kita desain untuk
pengobatan kondisi tersebut gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Budian di Semarang. Dokter, bagaimana mengatasi biang keringat atau keringat buntet di dahi? Saya pakai kosmetiknya Bapak ya. Ya kalau masih keluar terus biasanya ya pas datang konsultasi disampaikan kalau ini belum sembuh-sembuh, nanti kita periksa ulang apakah itu betul biang keringat atau itu sebetulnya Yang lain, ya. suatu jerawat atau yang lain. Itu yang gimana tuh kalau keringat buntet itu? Alah keringat buntet ya sing keluar keringat merendul-merendul. Oh, tapi bukan air ya? Bukan. Jadi Bukan keringat itu ya? Itu istilahnya orang kita aja tuh. Ya diatasi asal waktu datang konsultasi disampaikan ya? Disampaikan, kemudian terus cerita kalau yang kemarin tuh belum sembuh gitu ya. Nanti kita koreksi. Oh, dengan obat yang kemarin kok belum sembuh, berarti bisa saja obatnya diganti atau dinaikkan dosisnya dan sebagainya. Atau faktor-faktor lain sebagai penyebab belum tereliminasi kan gitu. Ya. Kalau di BHT itu sendiri selalu ditangani dokter atau mungkin yang lain? Saya. Di BHT dokternya saya. Oh iya. Karena bisa jadi kalau hanya mengambil resep tidak perlu ketemu, tapi kalau ketika ini harus disampaikan berarti harus ketemu dokter ya? Ya. Kalau udah kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya konsul ketemu gitu ya. Memang ada yang repeat order, ambil resep ulang gitu ya. Nggak konsul lah, ini kadang-kadang yang tidak terpantau. Artinya, jadi kalau memang ada masalah baru atau masalah lama itu nggak kunjung selesai, ya lebih baik dikonsultasikan ulang. Permasalahan yang kemarin saya belum beres kan gitu. Ya. Kalau bukannya di BHT itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya saya biasanya siang ya jam 11-12 sampai malam ya. Kalau BHT-nya buka ya jam 9. Ya. Cuma kalau ketemu saya pasti jam zuhur. Tapi misalnya datang pagi, biasanya nanti difoto sama pegawai saya, staf saya di bagian customer service itu pasti dilempar ke saya. Dari pasien baru atau pasien lama pasti akan di report, difoto, kemudian keluarnya apa disampaikan saya dan pasti saya jawab. Walaupun nggak ketemu saya juga ada jawaban yang saya sampaikan ke staf saya atas ajuan konsultasi itu. Ya. Kemudian selama ini pelanggan-pelanggan yang notabene dari luar kota atau bahkan luar pulau begitu, itu menggunakan produk-produk BHT, apakah dia juga terkadang tidak perlu datang, tapi ternyata sudah manjur juga begitu? Banyak. Oh, banyak sekali mas. Yang dari jauh-jauh konsultasi via online asal ada fotonya yang jelas, ya kita bisa mendiagnosa, kemudian kita kirimi paket obat ya, paket obat, dan banyak yang banyak yang cocok, artinya faktanya juga mereka merekomendasikan ke kanan kirinya gitu ya. Ya banyak juga yang begitu. Ya. Dan kalau di BHT itu apakah didominasi untuk wanita yang notabene lebih sensitif untuk masalah kecantikan daripada laki-laki? Ya wanita porsinya masih 90% lah. Oh, tapi ada juga ya yang pria begitu. Pria biasanya memang bermasalah ya dengan jerawat yang serius, yang flek yang sangat sangat tebal sekali gitu ya. Rata-rata kalau laki-laki masih kasus jerawatan yang paling banyak, jerawatan yang sangat parah, yang mereka biasanya sudah kemana-mana nggak sembuh gitu ya, baru ke BHT biasanya. Dan adakah juga paket-paket ini ya, pasangan muda yang mau menikah ketika
mau di hari hanya menikah biasanya mereka ingin penampilan yang terbaik begitu. Ya ada, tapi tidak banyak. Jadi sekarang ini berarti lebih banyak masalah orang memang bermasalah Oh, gitu ya. masalah kulitnya ya. Bermasalah banget gitu ya. Jarang yang sudah bagus, ingin bagus, sudah mulai jarang. Dan ya tidak apa-apa, kita segmentasinya begitu ya, nggak apa. Jadi memang kebanyakan orang bermasalah artinya orang yang sakit gitu ya. Iya. Nah, sakit. Kalau orang yang usianya sepuh yang memang beliau fokus di kecantikan itu juga ada. Ada banyak. Malah banyak ya. Ya ada banyak, ada aja banyak gitu. Ya, ya. Karena ada sih yang sangat ingin tampil beda begitu, apalagi di segmen meskipun tertentu. sudah eyang Ya. gitu masih ada, karena ya mereka masih pengen kalau pas mantu cucunya kelihatan cantik. Ada yang alasan cucu saya biar saya cium mau. Oh, Iya, ada yang nenek-nenek mengeluh gara-gara cucunya nggak mau dicium. Sakit hati itu. Bukan sakit, nelongso. Dia kalau diputer belum diambung kan gitu. Iki lho mergo ana ireng-irenge gitu. Tolong dibersihkan. Ya udah gitu. Kalau untuk penanganan ini ya, orang yang semula memang sebelumnya punya tato, kemudian ingin menghilangkan tato itu, apakah juga terima itu? Oh ada, banyak mas. Paling kalau mau musim haji gitu, orang yang tato-tatoan yang udah insaf itu pengen dihilangin itu. Padahal nggak apa-apa juga ya sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi kan malu kelihatan. Ya bagi mereka malu Iya, gitu iya. Ya alhamdulillah punya malu kan gitu tuh. Bagi saya alhamdulillah ada rezeki kan gitu. Itu menggunakan teknologi apa, Pak? Pakai di laser itu. Laser. Iya. Dan itu modelnya apa? Berapa jam atau berapa blok atau berapa? Ya tergantung warna tatonya, tergantung kedalaman juga. Bisa kadang di laser sekali, bisa lebih dari sekali. Ya karakter tatonya beda-beda ya. Ada yang sangat sulit, juga ada warna merah, warna hijau itu sangat sulit. Sangat sulit, hampir kadang ada yang di laser 10 kali aja nggak hilang gitu ya. Dan rasanya gimana itu kalau dihilangkan pakai laser? Ya cekit-cekit aja. Cekit-cekit aja. Cekit-cekit aja, enggak masalah. Cekit-cekit. Faktanya juga pada kuat, enggak masalah. Ya karena kepaksa sih. Kalau Ya. Pak Dokter pernah nyoba di laser sendiri? Ya pernah yang cuma cekit-cekit itu aja. Cekit aja. Kadang-kadang orang tatoan tuh pengen dihapusnya kalau udah punya cucu, itu banyak yang pengen dihapus. Oh, karena Kalau dia ingin menjadikan contoh ya? Kalau masih punya anak gitu kayak yang tahan, tapi kalau udah cucu mereka nggak kuat. Gitu ya. Nggak pernah ditanyakan mengapa? Ya malu udah, kalau udah, wah kalau anak-anaknya masa nggak merasa gimana, karo putu, wah nggak baik. Ya, memberikan contoh yang kurang baik ya. Wah kalau udah punya cucu ini saya udah nggak bisa ini. Ya. Dan itu juga tidak dimonopoli oleh laki-laki loh ya? Iya ada, perempuan banyak juga. Iya. Baik dokter, mungkin bisa juga disampaikan sih, orang merasa ketika mau datang ke BHT dengan tampilan gedungnya saja merasa wah ini mesti larang banget. Sebenarnya gimana ini dok? Bisa jadi, ya. Dan itu bisa menjadi resistensi sendiri. Resistensi sendiri. Ya, tapi nyatanya itu mereka datang ke BHT ini kan sudah melakukan rekomendasi dari orang-orang yang menjadi testimoni yang menjadi pelanggan gitu ya. Jadi pelanggan-pelanggan ini istilahnya sudah menjadi evangelis atau pembela ya, tidak hanya pembela, penyaran juga gitu ya. Karena onorugo norupo itu tadi. Nah, jadi
mereka biasanya ya udah menginfo juga, bayarnya piro toh, tak kira mahal, bayar ora, kan gitu toh. Nah, kita harganya nggak jauh beda dengan yang lain gitu ya. Dan insya Allah Anda mendapatkan jauh lebih kualitas krim yang lebih baik, lebih banyak volumenya, dan peralatan-peralatan lain yang lebih baik ya, karena kita standarisasi untuk level spesialisasi ya, bukan sekedar biasa saja gitu ya. Nah, dan lama-lama orang kan niteni ya, niteni ternyata ini lebih baik kan gitu. Ya alhamdulillah perjalanannya seperti itu gitu ya. Asal kita berusaha memberikan kualitas yang baik, lama-lama kan dititeni, di review orang baik juga kan gitu. Nah, tidak menipu, tidak ngurii gitu ya. Memang ada yang menipu. Maksudnya kadang dengan janji-janji manis dan sebagainya kan gitu lah, atau dengan ekspektasi yang begini-begini kan ada ya. Nah, atau ngomongin ngalor ngidul enggak sedoan. Ya kita jujur-jujur aja, sejujur mungkin, sebaik mungkin lah berusaha begitu ke pasien. Kalau kita ngomong nggak bisa ya nggak bisa, kalau ini enggak perlu ya nggak perlu, jadi nggak memberikan over treatment gitu ya. Nggak over treatment ya, semadya yang kira-kira mencukupi untuk terapi gitu ya. Kadang ada yang over, wah kasih ini biar duitnya banyak kan gitu. Ya kita tidak gitu. Iya. Tidak gitu. Bahkan jadi ada, apa perlunya ya? Bahkan ada yang minta ini. Kalau memang nggak perlu ya saya nggak boleh kan, nggak usah, itu nggak perlu. Gitu. Iya. Padahal kalau saya ya dapat duit banyak gitu. Iya. Ya, tujuan Anda ke sana itu keluhannya apa, itu saja yang ditangani ya. Ya, kita berusaha sejujur mungkin, walaupun dirasa belum jujur ya monggo, silakan dikritik, dikoreksi kan gitu. Iya. Dikoreksi. Tapi niatan kita memberikan yang terbaik lah. Baik. Terbaik, terjujur, terjangkau gitu ya. Baik dokter, terima kasih. Mungkin quote terakhir untuk orang-orang yang menginginkan kesehatan kulitnya, apa yang terbaik? Ya sebetulnya merawat kulit kan tidak susah-susah amat. Artinya sebetulnya masalah kulit itu kan tergantung daya terima kita sendiri. Maksudnya dia terima? Ya kalau kita jelek terima ya berarti nggak masalah. Ya itu sangat betul sekali sih. Lah kalau sampean jerawatan merasa nggak terima ya silakan diobatkan. Kalau terima ya wes kan gitu. Iya selesai. Gitu. Karena bukan menjadi kesakitan yang yang urgent kan, bukan Anda sakit kulit nggak akan mati kan gitu. Nggak dibawa ke klinik, nggak diobati ya mati kan gitu. Iya. Nah ini kan tinggal daya terima saja. Kalau Anda merasa tidak nyaman dengan jerawat ya silakan diobatkan. Kalau dengan bulu kuduk kayak gitu Anda merasa ganteng, merasa cantik ya monggo kan gitu. Iya. Ini kan masih masalah tersier ya, bukan kesehatan yang primer yang fundamentalis gitu, bukan hal yang primer gitu. Jadi ini pilihan gitu, pilihan Anda pengen cakep tidak cakep, kan, atau ya itu kan pilihan. Ya. Kecuali malah eksim gitu, malah itu jadi primer ya dok ya, karena sakit. Belum tentu juga gitu loh. Karena sakit tuh perih gitu kan harus diobat. Kayak gitu ya diterima dengan menyamai Nabi Ayub. Iya, sakit yang belum ada orang di zamannya itu. Ya ini masih pilihan gitu, artinya ya yang merasa perlu diperbaiki ya pilih tempat yang dirasa memberikan
benefit yang baik kan gitu. Itu aja pesan saya. Jadi kalau nggak nyaman ya boleh pindah kan gitu. Iya. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Saya itu nggak pernah ngodeli pasien, nggak pernah kok kowe suara menlari nih, enggak. Dan nggak pernah mengingatkan. Ya faktanya biasanya udah lama pindahnya ya akhirnya balik lagi. Balik. Dok ternyata saya malah tambah jelek di sana kan ya banyak gitu. Ya monggo aja itu yang rezeki yang aturan Gusti Allah. Ya betul. Ini nasihat yang luar biasa ya. Jadi ketika kita mampu dan bisa qanaah menerima apa yang menjadi ketentuan Allah, sebenarnya sudah tidak ada masalah untuk Anda ya. Jadi kalaupun Anda saat ini berjerawat kemudian sudah menikah, apakah harus bingung-bingung lagi karena sudah ada banyak pasangan? Tapi semuanya tergantung kepada Anda sendiri. Akhirnya saya Rudi Arianto mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.